Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Transit. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Sebelum masuk ke fundamental dan teknikal ya, rekomendasi broker ada EBS, ada dua sen sama standar ya. Untuk sen ini dimana risiko tentunya lebih minim ya, dan cocok juga untuk pemula. Eksekusinya cepat, withdraw ataupun depositnya juga cepat. Dari segi pairnya pun lengkap ya, baik dari kripto, forex sendiri, mayor ataupun minor, oil, Nasdaq, semuanya itu bisa di trade dengan menggunakan akun sen ya. Diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik juga, tentunya akan menekan risiko yang lebih minim. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembantunya agar tidak overload dan overtrade, usahakan gunakan jurnal ya. Jadi untuk ngontrol diri kita sendiri itu batasan-batasannya dalam satu hari itu entry posisinya ada berapa, maksimal lot ada berapa, itu nanti bisa dikontrol dan jurnal itu bisa dibuat sendiri, ataupun kalau misalkan pengen instan silahkan cek kolom di deskripsi ya. Selanjutnya informasi untuk kelas materi SRP untuk umum ya, masih dibuka. Pendaftaran maksimal adalah nanti di tanggal 14 Januari ya. Lepas dari tanggal 14 untuk pendaftaran ditutup dikarenakan tanggal 15 sudah mulai untuk kelas yang pertama di tahun 2025 ini ya. Untuk materi apa aja nanti silahkan bisa kontak nomor WA yang ada di deskripsi. Kemudian dari segi fundamental untuk hari ini kita cek terlebih dahulu. Sebenarnya sih kosong, nanti jam 9 ada pidato dari anggota FMC ya. Cuman kalaupun ada potensi volatility kemungkinan sih juga masih minim kalau gambaran saya, tetapi yang mesti diwaspadai ataupun diantisipasi adalah besok karena ada event penting di mana NFP akan dirilis jam setengah 9 malam. Rata-rata pendapatan per jam diperkirakan menurun. NFP itu sendiri juga diperkirakan menurun, tetapi waspadai data yang ada di sini itu biasanya direvisi ya. Kemudian yang ketiga adalah dari tingkat pengangguran, ini yang akan menjadi fokus untuk NFP besok. Kalau misalkan dari ketiga data ini nanti rilisnya adalah semuanya surprise positif, di mana rata-rata pendapatan per jam minimal adalah 0,4% tetap, atau kalau misalkan NFP itu nanti rilisnya, hati-hati setelah data direvisi kalau misalkan angka yang keluar adalah di atas daripada data yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tingkat pengangguran ini nanti turun, ada potensi kemungkinan gold bisa anjlok ke bawah, indeks dolar bisa lari ke atas lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan data yang besok NFP ini dirilis ketiga data tersebut hasilnya adalah negatif, di bawah dari perkiraan, terkecuali tingkat penganggurannya kalau misalkan meningkat di atasnya 4,2%, ada potensi kemungkinan indeks dolar melemah dari segi jangka pendek, gold bisa lari kenceng ke atas. Tetapi kalau misalkan mix, ada yang positif ataupun ada yang negatif, tetapi yang rilis adalah tidak jauh-jauh daripada data yang sebelumnya. Hati-hati bisa berpotensi spike atas bawah dengan cepat. Kemudian kita bahasin dari segi teknikalnya. Untuk indeks dolar itu bermain-main di level area resisten pertama weekly 109.24 dan history high minggu yang sebelumnya 109.54. Dua kali sentuhan level area tersebut mampu menahan pergerakan harga ya. Jadi waspadai aja untuk malam ini sampai dengan besok. Kalaupun untuk indeks dolar ini nanti turun ke bawah lebih lanjut, yang di sini batas atas pivot 108.86 ada rally bis rally kecil ya, ini yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan indeks dolar turun ke bawah. Kemungkinan maksimumnya berada di zona tengah atau sebagai pivot, di kirinya juga bertumbuk dengan zona demand. Tetapi kalaupun ada kenaikan lebih lanjut, gambaran saya kemungkinan tidak jauh-jauh di antara 109.54, kemungkinan sih masih ada potensi di bawahnya ya. Jadi tetap waspada aja. Kemungkinan partisipan market juga masih nunggu besok saat NFP dirilis ya. Jadi kalaupun ada kenaikan ataupun ada penurunan, zona pantaunya sementara sampai dengan sebelum NFP besok rilis, batas atas 109.54 waspadai di 109.25. Kalaupun ada penurunan atau terkoreksi ke bawah 108.86 sampai dengan 108.63 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan besok data rilis NFP-nya surprise positif, hati-hati 110 sampai dengan 110.15 ya. Ini yang akan menjadi next targetnya atau sebagai resisten kedua weekly. Tetapi kalau misalkan NFP besok data yang rilis negatif, berpotensi indeks dolar bisa aja dengan cepat kedorong ke bawah. Targetnya ada di 108 sampai dengan 107.72. Selanjutnya untuk gold, pergerakan untuk gold ini pelan-pelan ngerambat ke atas, tetapi ketahan di batas atas pivot monthly 2672 ya, kurang lebih di sini.
ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Mampu menahan pergerakan atau tidak untuk malam ini, nanti kita cek lebih lanjut. Kalau misalkan mampu, yang akan menjadi next targetnya, kalau misalkan level area SRP ini saya pecah dari high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten ke 2 weekly, zona tengah atau sebagai level area minor, fokusnya berada di antara 2676 sampai dengan 2680. Ini kemungkinan yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan kehilangan level area 2672. Tetapi kalau misalkan mampu menahan dan misalkan ada konfirmasi pembalikan arah ya, indeks gold ini bisa dikatakan akan koreksi dari segi time frame kecilnya setelah mampu keluar dari zona yang saya blok biru di sini, di bawahnya 2665, baru bisa dikatakan potensial time frame kecilnya akan terkoreksi. Tetapi kalau misalkan masih bermain-main di antara dua level area tersebut di dalam blok abu-abu, waspadai potensi sideways. Jadi kesimpulannya sampai dengan besok sebelum NFP rilis, untuk gold zona pantau atas sebagai level area minornya 2676 sampai dengan 2680 pembulatan atau zona yang saya blok merah di sini. Dengan catatan sebagai level kunci monthly-nya dia mampu minimal H4 tutup di atasnya 2672. Tetapi kalau misalkan gagal, waspadai di 2665 terlebih dahulu. Kalau misalkan mampu terkonfirmasi dia keluar dari zona yang saya blok abu-abu di sini, bergerak di bawahnya 2665, waspadai potensial arah bawah. Target terdekat kembali ke blok hijau, ada dua level area menumpuk antara pivot monthly 2654 dan resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 2653. Tetapi kalau misalkan khusus untuk pergerakan NFP besok ya, kalau misalkan surprise positif, bisa berpotensi untuk gold ini langsung drop secara signifikan. Kemungkinan yang akan menjadi next targetnya, gambaran saya di antara 2622 sampai dengan 2607. Ini kalau misalkan surprise positif. Tetapi kalau misalkan data yang keluar negatif, waspadai level area yang akan menjadi next targetnya 2688 sampai dengan 2702, atau sebagai physical price levelnya berada di 2700 ya. Untuk malam ini kemungkinan trennya pun kalaupun ada ya terbatas, waspadai atas adalah kuncinya ada di sini terlebih dahulu. Maksimum adalah 2680 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin penurunannya ini ketahan di level area support pertama weekly 92.600-an lah, kurang lebih dua kali sentuhan harga level area tersebut itu mampu menahan harga ya. Jadi kalau ada kenaikan untuk hari ini, kemungkinan gambaran saya tidak jauh-jauh di pivot weekly 95.000 sampai dengan 95.200. Mengingat untuk blok orange di sini sudah diambil ya, ketika dari bawah di sini ke dorong ke atas di 95.200-an lah pembulatan ini kan sudah diambil. Jadi untuk blok biru, blok orange di sini saya rubah ke abu-abu, mengingat ini adalah level area pivot weekly dengan batas atasnya 96.100, batas bawah 94.200-an. Kalaupun Bitcoin dari segi time frame kecilnya ini nanti kedorong ke atas, pantau di antara dua level area yang akan menjadi kuncinya di 96.100 di sini ya. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, waspadai potensial arah bawah. Yang akan menjadi targetnya adalah low minggu yang sebelumnya 91.300-an terlebih dahulu. Jadi ada kecenderungan kemungkinan kalaupun ada kenaikan ya, ringnya pun terbatas. Kalaupun ada penurunan juga terbatas. Harga saat ini itu ketrap di tengah-tengah antara support pertama weekly sampai dengan batas bawah pivot weekly 94.200 ya. Jadi di sini itu adalah zona gambling, hati-hati. Kalaupun ada kesempatan kedorong ke bawah, gambaran saya tidak jauh-jauh di 91.300 terlebih dahulu sampai dengan besok menjelang NFP ya. Terkecuali kalau misalkan NFP positif ya, bisa aja ini nanti turun lebih dalam. Tapi kalau misalkan data yang keluar NFP negatif, bisa aja ini nanti dengan cepat ke dorong ke atas kembali ke 97.000 lagi ya. Selanjutnya untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD harga ini sudah mencapai level area support kedua weekly 1.2268, di mana ketika menyentuh level area tersebut ada reaksi. Jadi untuk GBP USD ini kalaupun ada potensial terkoreksi dari segi time frame kecilnya, gambaran saya akan menuju level area 1.2353, maksimum adalah di 1.2395 terlebih dahulu. Tetapi untuk malam ini kalau misalkan level area support kedua ini nanti gagal mempertahankan dan harga ini nanti
turun di bawah level area tersebut, waspadai sampai dengan besok, dikarenakan batas pantau overnya itu jatuh di 1.2141 sampai dengan 1.2078, tidak menutup kemungkinan minggu ini akan dicapai ya. Jadi untuk maksimum zona pantau GBP USD untuk minggu ini support 3 dan support 4. Mengingat di sini adalah sentuhan pertama, waspadai tim frame kecilnya potensial terjadinya koreksi meskipun untuk saat ini masih belum ada tanda-tanda. Tetap waspadai zona pantau sampai dengan besok jatuh di 1.2352 sampai dengan 1.2395 terlebih dahulu, atau sebagai psiko plus levelnya 1.2400, itu pun kalau mau terkoreksi ke atas ya. Jadi saya udah nggak ada planning, mengingat sell yang kemarin sudah clear semua, sudah TP. Jadi saya lebih ke wait and see terlebih dahulu. Kalaupun mau kedorong ke atas, akan saya pantau kembali di blok biru yang ada di sini. Referensinya gambaran saya masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi untuk saat ini sudah mencapai targetnya, ya setidaknya kita break dulu, amati ke market dulu, baru kalau misalkan ada potensial terjadi koreksi dan ke reject, harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.2395, baru cari konfirmasi pembalikan arah, planning sell dengan targetnya berada di support 3 weekly 1.2141. Untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga ini juga sedikit sideways dari segi time frame kecilnya, tetapi tidak jauh-jauh di batas bawah pivot 1.0311. Kalaupun untuk hari ini ada kenaikan, zona pantaunya adalah berubah blok abu-abu di bawah di sini. Ini saya rubah kembali ke atas ya, mengingat di sini juga ada zona supply yang masih fresh. Antisipasi kalau misalkan Euro USD ini nanti time frame kecilnya terkoreksi ke atas, sebagai level kunci berada di 1.03700. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, waspadai potensi arah bawah yang akan menjadi next targetnya. Kurang lebihnya arah bawah, jarak terdekatnya adalah di history low minggu yang sebelumnya 1.0223 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan potensial terjadi koreksi ke atas, syaratnya minimal H4 dia harus mampu close terlebih dahulu, body candlenya di atasnya 1.0311, baru ada peluang kemungkinan akan terkoreksi ke atas pivot weekly sampai dengan batas atas pivot yang berada di 1.03700-an ya. Untuk tren jangka panjangnya, waspadai arah bawah, tetapi time frame kecilnya waspadai potensial terjadinya koreksi. Untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini sudah mampu mencapai history low di minggu yang sebelumnya, tetapi masih belum ada konfirmasi. Dari segi time frame H4-nya pun belum mampu tutup di bawahnya history low minggu yang sebelumnya ya. Dan support pertama pun juga masih belum mampu. Jadi ada peluang kalau misalkan AUD USD ini terkoreksi ataupun kedorong ke atas, gambaran saya sebagai kuncinya itu berada di 0.6221. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, waspadai arah bawah kembali yang akan menjadi next targetnya support ke 2 weekly 0.9156. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti terkoreksi ke atas dan ideal adalah daily close-nya mampu tutup di atasnya 0.6221, waspadai level area resisten pertama weekly 0.6235. Jadi gambaran saya, pergerakan AUD USD malam ini sampai dengan besok ya, waspadai potensial terjadinya koreksi, kurang lebihnya ya, antara di pivot, baru ada potensi penurunan atau sedikit kedorong ke atas, baru kembali ke bawah. Jadi hati-hati untuk saat ini itu mendekati level area batas bawah pivot. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini ketahan di zona tengah atau sebagai pivot weekly 1.4400 ya, kurang lebihnya ada di sini, mampu menahan pergerakan. Jadi waspadai aja kalau misalkan dia kembali ke bawah untuk malam ini sampai dengan besok ya. Kalau misalkan mampu turun kembali, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara dua level area atau zona yang saya blok orange ya, di antara 1.4358 sampai dengan 1.4338. Tetapi kalau misalkan data NFP besok yang akan rilis itu adalah negatif untuk USD, ini bisa mendadak langsung drop ke bawah yang akan menjadi targetnya adalah di 1.4234 atau support 3 weekly. Tetapi kalau misalkan positif, apalagi surprise ya, waspadai 1.4500 ya sebagai psiko price levelnya yang berdekatan dengan level area resisten kedua weekly. Jadi untuk saat ini
itu gambling, bisa aja ini nanti kedorong ke atas juga bisa, kedorong ke bawah kembali itu juga bisa. Jadi hati-hati untuk USD CAD malam ini sampai dengan besok sebelum rilis NFP. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, harga ini ketahan di blok hijau atau sebagai resisten pertama weekly. Untuk saat ini berubah fungsi support 0.9113 ya, dan untuk history high-nya di minggu yang sebelumnya jatuh di 0.9135. Jadi untuk kuncinya kenaikan berada di history high minggu yang sebelumnya. Selama harga masih belum mampu break di history high minggu yang sebelumnya, kemungkinan tidak akan mencapai level area resisten kedua weekly, terkecuali kalau sudah mampu break, ada indikasi baru peluang ke resisten 2 weekly baru di atas 50%. Dikarenakan untuk saat ini masih bermain-main di level area di antara resisten sampai dengan history high minggu yang sebelumnya, kalaupun kehilangan dan harga ini nanti mampu keluar di blok hijau di sini, waspadai arah bawah untuk koreksi dari segi time frame kecilnya yang akan menjadi next targetnya ada dua level area di antara 0.9084 sampai dengan 0.9067. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area history high minggu yang sebelumnya, gambaran saya itu masih belum mampu mencapai level area 0.9181 sampai dengan besok sebelum NFP ya, terkecuali kalau surprise positif untuk NFP-nya baru ada kesempatan di atasnya level area resisten kedua weekly. Tetapi kalau data NFP-nya adalah negatif, USD Swiss ini bisa aja mendadak langsung drop ke bawah yang akan menjadi next targetnya berada di support 2 weekly. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen itu ketahan di level area minor ya untuk kenaikannya, dan saat ini itu harga kembali turun ke bawah yang akan menjadi targetnya kalau misalkan ini nanti lanjut turun itu berada di pivot. Untuk kunci masih tetap batas bawah pivot 156.78 untuk swingnya selama harga belum mampu tutup daily close-nya di bawah 156.78, hati-hati arah atas. Untuk saat ini harga waspadai karena di kirinya juga ada zona demand yang masih belum di break ya, atau masih di retest. Jadi waspadai di 157.75 sampai dengan 157.600 ya, waspadai level area tersebut. Tetapi kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut, gambaran saya kurang lebihnya ya pantau di antara 157 sampai dengan 157.300. Kalau misalkan valid ini nanti sebagai kuncinya tidak dijebol, baru cari konfirmasi pembalikan arah, harga mampu keluar atau bergerak di atasnya 157.300 kembali, kemungkinan day trade untuk cari ancang-ancang setup buy itu akan ada lagi. Dengan kuncinya syarat tidak boleh di break ke bawah. Kalau misalkan di break ke bawah secara otomatis planning buy akan tercancel. Sementara saya gambar di sini dulu, jarak untuk stop loss-nya sedikit berada di bawahnya batas pivot, kurang lebih sekitar 60, maksimum adalah 65 pip. Dari segi targetnya kembali ke level area minornya di antara history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten ke 2 weekly ya. Ini gambaran saya untuk USD Yen malam ini sampai dengan besok sebelum NFP. Kalau misalkan hati-hati data NFP besok yang akan dirilis adalah positif, kemungkinan akan sangat mudah sekali mencapai 160 sampai dengan 160.300. Tetapi kalau misalkan negatif atau flat ya, tetapi kalau misalkan data yang keluar adalah negatif, waspadai kemungkinan bisa dengan cepat kedorong ke bawah yang akan menjadi next targetnya 155.300. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Tetap ya disiplin, jangan overload, jangan overtrade. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Untuk minggu ini dari perforeknya sudah banyak sekali yang kena TP ya, jadi saran saya jangan terlalu over. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.